selamat datang lagi di podcast Halo Bunda, persembahan dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Nah, senang sekali nih, tadi di segmen 1 kita udah ngebahas ya dok ya tentang perkembangan bahasa dan bicara. Nah, untuk segmen kedua ini kita akan membahas tentang hubungan perkembangan bahasa dan bicara ini dengan kecerdasan anak. Nah, tapi Bunda tunggu dulu. Kalau Bunda belum nonton segmen pertama, tonton dulu nih segmen pertamanya yang mungkin nanti akan ditaruh di atas ini atau ada di description box ya. Jadi jangan lupa untuk nonton segmen pertama supaya Bunda paham nih apa yang kita bahas ya dok ya di segmen kedua ini dengan kecerdasan anak. Oke dok, kita balik lagi dengan pembahasan lagi ya. Nah, tadi kan udah dikaitkan bahwa perkembangan bahasa dan bicara itu seperti apa nih. Nah, hubungannya dengan kecerdasan anak. Tapi sebelum itu mungkin boleh dijelasin sih dok, gimana kecerdasan anak ini kan pasti berhubungan dengan saraf otak ya, dengan saraf otak. Nah, ada nggak sih hubungan antara perkembangan bahasa dan bicara ini dengan saraf otaknya? Oke, jadi kalau kita ngomongin saraf otak, jadi tuh nggak ujuk-ujuk langsung dia banyak ya. Jadi artinya balik lagi tadi ke 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari 9 bulan hamil hingga 2 tahun pertama usia anak. Nah, dari dia awal terbentuk hingga dia usia 2 tahun itu adalah kemampuan paling bagus, paling besar untuk otak itu berkembang dengan baik. Dengan catatan jika terstimulasi dengan baik. Maka otaknya tadi akan seperti 80-83% lah otak orang dewasa. Nah, gimana caranya nih kita mau membuat otaknya itu jadi berkembang pesat? Ya lakukan tadi stimulasi sesering mungkin, dimanapun, kapanpun. Tapi jangan yang kita belajar yuk gitu, jangan sebut-sebut itu. Kita main yuk. Jadi kita belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Jadi kita juga berdua sama-sama tidak ada pressure harus gitu. Tapi kita bisa sambil ganti popok pun, misalkan kita sambil nyanyi atau sambil lihat itu ada kucing, kucingnya warnanya putih ya, dia kakinya ada 4, suara kucing gimana dek? Meong gitu. Jadi dari situ aja kita udah nambah kata-kata dia, dan harus selalu dilakukan seintens mungkin dan harus dua arah. Komunikasi dua arah. Nah, tapi jika karena sesuatu hal misalkan terjadi gangguan di otaknya, maka bisa nih contohnya misalkan ada cerebral palsy, dia pasca meningitis misalkan atau radang otak, atau mungkin mungkin dia ada gangguan keterlambatan umum atau bahkan mungkin autism. Nah, ini bisa mengakibatkan gangguan pada perkembangan tadi bahasa ekspresif atau reseptif. Jadi dia kurang baik dalam menerima suatu informasi yang untuk kemudian diolah di otak, dan ekspresifnya dia nggak bisa mengolah dengan baik, sehingga yang keluar pun juga mungkin nggak baik juga gitu. Jadi berperan lah, jadi dengan baik itu harus seoptimal mungkin deh. Jadi hubungannya ini memang ada kaitannya ya. Pokoknya hubungan perkembangan bahasa dan bicara ini ada kaitannya dengan saraf otaknya. Nah, kalau misalnya nih dok, maksimalnya kan tadi kan 9 bulan ya. Nanti untuk di periode golden age nih, untuk memaksimalkan perkembangan otaknya itu gimana sih? Ya, nutrisinya harus baik. Jadi nutrisi yang baik, karena dari penelitian itu dikatakan anak yang gizi kurang, stunting, apalagi sampai gizi buruk itu IQ di umur 5 tahun itu sudah bisa turun sampai 14 poin. Wow, 14 poin. 14 poin. Berarti itu angka yang gede. Nah, weight faltering atau berat badannya naik tapi seret tapi kurang atau tetap dari bulan kemarin itu udah turun sampai 3-4 poin loh IQ-nya nanti kalau diperiksa di umur 5 tahun. Jadi nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan itu berperan penting. Nutrisi, stimulasi, pola asuh, ya terus imunisasi deh, jangan sampai anak kena sakit-sakit yang bisa sebetulnya dicegah dengan imunisasi gitu. Jadi memang pokoknya harus dipenuhi nutrisi ya, asupan nutrisi yang tepat di 1000 hari pertama kehidupan. Nah kita ngomongin lagi tentang hubungannya tadi. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya nih perkembangan bahasa dan bicara anak ini tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan milestone-nya? Apakah ada keterlambatan nanti bisa mempengaruhi yang lainnya, atau bisa jadi malah perkembangan otaknya ini makin kurang optimal nih? Kalau tadi ditanyakan apakah ini mempengaruhi perkembangan yang lain, kita tadi udah jawab ya, itu mempengaruhi. Tapi apakah anak yang gangguan bicara bahasa udah pasti otaknya itu kurang? Itu harus ditelaah lagi. Artinya penyebab dia gangguan bicara dan bahasanya harus dicari. Kalau misalnya masalah medis, misalkan ada gangguan di otak,
ada gangguan pendengaran, ada autism, Iya. lingkungan, bilingual, screen time-nya banyak jadi stimulasinya kurang, pola asuh orang tua, income, sosial ekonomi ya, terus kebisingan di rumah, terus kesempatan dia untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah kayak gitu, itu contoh dari penyebab gangguan bahasa. Nah kalau bicara contohnya apa, gagap, suara sengau, dysarthria, atau ya tadi dia paham tapi dia nggak bisa ngomongnya, jadi gangguan bicara ekspresif. Atau yang terakhir namanya maturation delay. Jadi sebetulnya anak ini perkembangan yang kayak gerakan halus, kasar, dia udah bisa toilet training, dia udah oke semua. Tapi memang ngomongnya aja nih kayaknya masih dikit-dikit banget nih. Nah, begitu dia masuk usia 3-4 tahun, ngejar dia, langsung curi wis. Nah, umumnya kita bisa tanyakan nih, oh jangan-jangan ada riwayat nih, tanya deh ayahnya dulu suka begitu nggak, atau pernah begitu nggak ya, ayahnya telat ngomong nggak waktu kecil gitu. Nah, itu yang namanya telat ngomong karena familial, garis keturunan, maturation delay. Nah ini tetap harus dikonsultasikan, jangan mendiagnosis sendiri. Jadi mitos-mitos yang kayak nggak apa-apa, anak laki-laki itu emang ngomongnya telat, tapi jalannya cepet. Nah itu mitos ya. Terus habis itu mitos-mitos kayak anak laki-laki tuh pasti misalkan nggak apa-apa kok, nanti dulu papanya juga gitu kok telat, nanti juga bisa ngomong sendiri. Nah itu ya bisa sih, tapi kan tetap harus didiagnosis dulu nih. Nggak ada salahnya kita intervensi dulu. Iya kalau ngomong, kalau enggak, nah itu kan kita kan berarti artinya kita gambling nih, buat perkembangan yang kita nggak bisa puter waktu lagi nih, kita nggak bisa balikin waktu, itu ya. Jadi biasanya kan ada ini ya, misalnya dari saudaranya, oh iya ayahnya kemarin baru bisa ngomong umur 4 tahun atau 3 tahun baru lancar bicara. Padahal ya kalau sekarang kita tetap harus konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu dengan dokter spesialis anak atau ahli tumbuh kembang lainnya supaya nggak ngira-ngira nih apa Betul, atau ya paling gampang kalau memang belum ada dana atau mungkin jaraknya jauh atau DSA-nya nggak ada, lagi cuti atau apapun deh gitu ya alasannya, screening sendiri dulu dengan buku KIA atau aplikasi yang bisa kita dapatkan. Lalu kita lihat nih di umur misalkan 18 sampai 24 bulan, jadi 1,5 sampai 2 tahun. Oh dia harus bisa ini. Loh kok yang dicontohin baru cuma 1 nih yang bisa nih ya. Loh kok cuma motorik doang nih, baru jalan doang. Lari udah bisa sih, tapi ngomongnya kok belum. Nah ini yang mesti kita langsung bilang sama pasangan kita, kok anak kita begini-begini ya, gitu. Nah kalau ada kata-kata nggak apa-apa lah, yang penting aktif. Nah itu kita harus jangan kayak gitu. Nanti kalau dia telat kan kita nyesel loh. Nah itu langsung deh ketemu dokter, minimal ke puskesmas untuk dikasih rujukan. Biasanya oh ini betul terlambat, kita rujuk ya Bu, nanti untuk mendapatkan terapi selanjutnya kayak gitu. Jadi memang harus koordinasi juga ya kerjasama dengan antar pasangan. Mungkin kalau misalnya tinggal sama orang tuanya juga harus diinfokan juga ya. betul. Mungkin kayak kita memberikan pengertian bahwa ini kadang-kadang ini yang sulit adalah kalau anaknya ngomong tapi nggak dipercaya nih sama mamanya atau mama mertuanya. Masa nggak apa-apa, nah ajak suruh masuk ke ruang poli anaknya. Jadi biar dengernya itu bukan dari mulut orang tuanya nih, mama papanya, jadi mulut dokternya yang menjelaskan dan dilihat nih loh harusnya udah bisa loh begini, tapi dia telatnya udah sejauh ini. Yuk nggak apa-apa, kita ke dokter tumbuh kembang ya, kita screening lagi lebih dalam ya gitu. Jadi ajak aja ya dok ya, ajak aja, maksudnya kan kalau kita mama gimana sih ilmu, kita ngerasa lebih pintar, mereka pasti tersinggung loh ya kan. Gimana pun juga kita jadi seperti ini karena jasa orang tua lah. Jadi kita kalau ngomong tuh harus pintar-pintar milih-milih bahasa ya supaya nggak baper nih. Sedih loh nanti gimana kalau cucunya dititipin. Iya, jadi pokoknya kita harus kerjasama. Kalau misalnya nggak percaya ya monggo, kita nggak ada salahnya ya dok untuk bertanya membawa lah atau orang kita juga ke dokter spesialis anak. Oke nih, nah dari tadi kita udah bahas perkembangan bahasa bicara untuk ya banyak faktornya ya dok, bukan berarti kita bisa mengatakan otaknya anak ini kurang optimal nih kalau mengalami keterlambatan. Nah tapi bisa jadi nggak sih dok perkembangan bahasa dan bicara ini menjadi tolak ukur bagi kecerdasan anak itu sendiri? Oke, jadi kalau perkembangan bicara bahasa itu dia tuh sebagai dasar untuk nanti kemampuan baca tulis anak di kemudian hari. Berarti ngaruhnya ke sekolah nih, ya kan? Kemampuan belajar. Nah, kognitif itu atau kecerdasan berarti fungsi intelektual dia. Jadi kemampuan dia untuk
menerima informasi, lalu dia mengingat, memorize, atau dia mencari solusi, mengatasi masalah. Nah, ini nanti bisa dinilai, yaitu melakukan pemeriksaan tes IQ misalnya. Nah, apakah fungsi kognitif ini hanya dipengaruhi dari itu aja? Enggak, fungsi kognitif itu atau kecerdasan anak itu yang mempengaruhi banyak. Nomor satu ya 1000 hari pertama kehidupan ini, di mana tadi otaknya harus berkembang dengan baik, ya. Nah, terus yang kedua, pola asuh, stimulasi, screen time itu kalau bisa memang di bawah 18 bulan nggak usah deh kenal-kenal screen time ya. Kalau bisa memang video call aja sih. Kalaupun memang terpaksa banget harus lihat dulu anaknya ada delay atau enggak. Kalau delay nggak usah sama sekali. Include TV ya. TV dikiranya iklan, sinetron apa itu termasuk tuh komunikasi satu arah. Jadi kalau memang begitu ya matiin aja. Jadi sunyi senyap dong dok. Ya mau nggak mau. Karena kan kita tanda kutip menderita sedikit lah, tapi demi anak kedepannya dia bagus. Terus habis itu tadi sosial ekonomi, lalu kemudian ada penyakit lain enggak, genetik enggak, kecerdasan kan juga ditentukan oleh genetik juga. Ya jadi banyak faktor. Jadi kalau dibilang tolak ukur enggak juga, tapi harus berjalan beriringan. Umumnya kalau perkembangan bicara bahasanya oke, kemampuan sekolahnya jadi bagus, ya intelektualnya umumnya akan mengikuti gitu sih. Oke, jadi tadi bahas bahwa menarik nih, mungkin TV ataupun gadget kita kan ngebahas gadget itu biasanya kan hanya HP, hanya ya pokoknya yang dipegang anak, padahal TV itu bisa termasuk jadi salah satu elektroniknya ya. Betul. Mungkin stimulasinya ya kalau misalnya sepi nih, gimana nih dok? Kalau misalnya tadi dibilangin sepi, Kalau sepi ya mungkin apa yang harus dilakukan bunda-bunda nih? boleh jadi gini, kalau anaknya delay kita harus nentuin dulu satu bahasa yang memang dia harus tahu dulu. Bahasanya biasanya bahasa ibu tuh maksudnya gimana nih? Bahasa Indonesia ya, bahasa yang waktu dia hamil diperdengarkan ke anak. Jadi misalkan dari dulu dia waktu hamil ngurus-ngurus perutnya sambil cerita itu pakai bahasa Indonesia ya, jadi usahakan pakai bahasa Indonesia, kecuali kalau memang dia menikah dengan orang luar negeri, WNA gitu ya, yang mau nggak mau dari awal pasti kan ayahnya juga ngomong ya, misalkan Indonesia sama Korea, Indonesia sama Inggris dan lain-lain gitu. Jadi mereka dari awal emang udah bilingual gitu. Nah tapi tetap saya selalu bilang bahwa kalau ada delay sebaiknya satu, tapi kalau nggak ada delay silakan, tapi tetap harus saling berkesinambungan. Misalkan dia lagi ngajarin cat, kucing, cat, itu terus diulang-ulang terus sehingga nanti anak akan paham. Jadi nanti kalau udah mendekati 2 tahun kita tengah jawab nih sambil pakai flashcard, poster gitu ya, dia bisa tahu ini apa sih, binatang apa ya, kucing bahasa Inggrisnya apa ya, cat suaranya gimana, miau, kakinya berapa, 4 gitu. Jadi nanti dia bisa tahu gitu, karena sudah terbiasa ya. Pokoknya jadi jangan bilang sepi nih, karena kita pasti punya 1001 cara, pasti punya 1001 cara untuk memberikan stimulasi ke anak. Nah jadi banyak banget nih bunda-bunda untuk perkembangan bahasa bicara ini mempengaruhi juga ya dengan kecerdasan anak. Jadi kalau misalnya bunda-bunda punya cerita nih, misalnya apa tidak sesuai dengan milestone perkembangan bahasa dan bicaranya, anak saya sudah 24 bulan tapi mungkin kosakatanya masih kurang. Nah mungkin bunda-bunda mau share juga stimulasi apa sih yang sekiranya berhasil untuk bunda-bunda sendiri, kita tulis aja ya langsung di kolom komentar. Nah makin asik nih ya dok pembahasan kita nih kali ini. Nah selanjutnya nih dok, kalau misalnya anak istimewa misalnya seperti ADHD, autis atau Down syndrome dan sebagainya itu biasanya kan ada gangguan keterlambatan bicaranya juga ya. Nah kalau misalnya ini, apakah perkembangan sarafnya ini juga dari perkembangan saraf otaknya ini kurang optimal? Nah gimana sih, mungkin di sini ada bunda-bunda yang mengalami juga punya anak yang mengalami gangguan anak istimewa itu, gimana sih kalau misalnya kita bisa mengatasi dengan kasusnya nih anak istimewa? Mungkin tips-tips buat bunda-bunda. Oke, jadi sebelum bahas saya akan menjelaskan dulu ya masing-masing itu apa. Jadi tadi saya mau agak merevisi, jadi bahwa anak ADHD, jadi dia tuh khasnya tuh adalah satu, dia hiperaktif sekali, inatensi, jadi dia tidak bisa konsentrasi. Terus yang ketiga impulsif, jadi mengganggu orang ya. Nah justru anak ADHD itu dia tidak terlambat bicara, justru ngomongnya ini banyak banget. Nah karena di idenya dia, di kepala dia udah terlalu full, jadi dia tuh nggak sabaran, udah pasti nggak sabar. Jadi orang belum selesai ngomong dia akan potong gitu ya. Jadi dia tidak terlambat bicara. Jadi sebetulnya kalau ADHD sendiri terapinya kadang-kadang jika berat perlu terapi medikamentosa, pengobatan ya.
kerjasama antara dokter syaraf anak, tumbuh kembang dan psikiatri anak. Ya, itu untuk ranah untuk ADHD ya. Nah, tapi kalau untuk autism itu gejala khasnya ada 3. Yang pertama dia gangguan komunikasi ya. Jadi nggak ada ngomong gitu. Terus yang kedua interaksi sosial cuek, kontak mata nggak ada, dipanggil dia nggak nengok ya. Terus ada gerakan atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang atau repetitif dan maunya itu aja. Contohnya dia maunya ya mainnya mobil aja disusun, kaleng dinaikin ke atas, roda diputer-puter. Kayak gitu terus. Jadi mainan untuk imajinasi dan kemampuan sosialisasi dia nggak tertarik untuk komunikasi dengan orang. Kadang-kadang, iya dok dia nih nggak mau ngomong, maunya narik tangan saya aja nih buat ngambil yang dia mau gitu. Terus kalau saya panggil, nah harusnya nih ya, kalau anak umur 1 tahun aja dia dipanggil nama atau ada suara keras dia akan nengok, respon. Ya, jadi kalau anak umur 1 tahun, apalagi 1,5 tahun, dia tidak mengerti perintah, wah itu harus segera dibawa ke dokter anak. Ya, itu masalah autism itu nanti didiagnosis sama dokter syaraf anak juga, nanti ada terapi. Kalau anaknya autism kan tadi ya, dia nggak ada apa ya, masa kemauan dia untuk tahu gitu, dia asik sendiri. Oleh karena itu kita benerin dulu fokusnya untuk mendengarkan terapisnya, biar nanti ketika terapi bicara dia mau ngikutin. Nah kalau enggak nanti terapi bicaranya ya kita cuma buang-buang duit aja, belum ada hasilnya. Jadi biasanya kalau anak autism itu dia tidak langsung ujuk-ujuk terapi bicara, pasti dibenerin dulu sensorinya lah, terus fokusnya lah intinya. Udah dinilai oke, dipanggil udah nengok, ada kontak mata, baru mulai terapi bicara gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung ya. Iya langsung ya. Gitu. Jadi memang harus dibenarkan dulu ya. Yes. Di salah satu dulu nih, satu-satu dulu baru Satu-satu. nanti mungkin berarti tipsnya untuk Bunda ini pokoknya konsultasi dulu ya. Dok, Konsultasi ya. dulu. Konsultasi dulu baru habis itu mungkin baru dari situ dapat penanganan yang Iya, tepat ya. betul. Karena nggak boleh ujuk-ujuk langsung, udah deh kan kenal sama terapis X, Iya. kita panggil aja ke rumah gitu. Iya. Sedangkan terapis itu kan tidak boleh mendiagnosis. Dia boleh melakukan setelah ada instruksi, misalkan dari psikolog anak, psikolog klinis, psikiater atau mungkin dokter tumbuh kembang atau dokter anak gitu ya. Nah, kalau untuk Down syndrome sendiri masalahnya ada di genetiknya. Oke. Ya, jadi tidak akan bisa berubah. Ya. Jadi genetiknya yaitu dia mengalami kelebihan kromosom 23 gitu. Nah, semua pasien Down syndrome itu pasti mukanya sama. Iya. Cirinya sama Cirinya ya. sama. Wajahnya seperti mongoloid, matanya sipit, terus ujung matanya ketarik ke atas, hidungnya pesek, lidahnya terjulur keluar, anaknya cenderung letoy, tonus ototnya low. Terus kalau dilihat tangannya kita kan garisnya banyak. Nah, kalau dia garisnya cuma 1, mendatar ya. Terus kalau waktu kecil mungkin kita bilang waktu bayi dia susah negakin kepala, terus udah gitu sering sembelit kadang-kadang gitu ya, atau masalah pencernaan lain. Nah kalau seperti itu umumnya terjadi disabilitas intelektual ya, atau retardasi mental. Tapi bukan berarti anak Down syndrome, anak spesial ini tidak bisa bersinar. Artinya pasti ada hal atau skill dia yang bisa kita gali lagi. Dia bisa jago main piano, dia bisa jadi atlet renang, dan skill-skill lain yang itu juga hebat ya gitu. Walaupun dia kurang di kognitif, tapi di yang lain dia oke, tetap harus di Pokoknya encourage harus terus. tetap di apa ya istilahnya, digali Fasilitasi. lagi, difasilitasi betul. Biar makin Difasilitasi bagus. biar makin bagus. Oke nih. Nah, kalau tadi kita ngomong keterlambatan bicara mungkin dengan kaitan yang tadi berarti ADHD itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keterlambatan bicara ya, Dok Enggak. ya. Umumnya Oke, anaknya akan banyak banget ngomong. banyak banget ngomongnya, cuma kurang fokus ya. Sama Oke, sekali sama nggak sekali fokus. nggak fokus. Oke, nah kalau misalnya menangani untuk anak yang terlambat bicara nih, terlambat ditangani gitu kan, akhirnya ia misalnya orang tuanya tadi balik lagi denial nih, udahlah antar habis itu ngomong lagi gitu kan. Nah apakah berdampak di kecerdasannya untuk nanti saat dia beranjak dewasa, Dok? Oke, jadi kalau sekarang nih ya, bukan sekarang sih ya, sebenarnya prinsip dari kesehatan anak adalah kita intervensi dini itu lebih penting daripada wait and see gitu. Karena kalau wait and see belum tentu dia ngomong loh, ya kan? Jadi ya kita udah ngebuang berapa tahun tuh waktu untuk nungguin dia bicara dan nggak nambah. Jadi apakah dia berdampak jangka panjang? Ada. Yang pasti nomor 1 ada gangguan intelektual. Jadi ya gangguan dia dalam bersekolah ya, menerima pelajaran, prestasi akademis. Yang kedua dia jadi antipati untuk sosial ya. Jadi dia males
kecemasan, ketakutan, pokoknya berhubungan sama selain yang dia tahu gitu. Hubungan relasi di pertemanan pun dia nggak mau. Nah, terus kadang-kadang yang ketiga adalah yang terakhir nih ya, kalau masalah terlambat bicara dan bahasa ini dideteksinya lambat, misalkan baru ketahuan dan mau diterapi umur 5 tahun, ternyata langsung disekolahin, ternyata gangguan belajar dan perkembangan bicara bahasa ini masih tetap mengalami keterlambatan atau gangguan sampai dia usia 12 tahun dari penelitian. Jadi jangan nunggu. Begitu kita ngerasa feeling orang tua tuh nggak salah ya. Jadi kalau kita udah ngerasa nih kayaknya nggak gini deh. Apalagi kalau misalnya anak kedua, ketiga gitu ya, mungkin udah pengalaman dengan kakak-kakaknya sebelumnya gitu ya. Jadi bukan membandingkan, tapi anak dulu si kakak umur 2 tahun udah bisa lompat loh. Ini adik bisa, tapi kok ngomongnya dulu kakak udah bisa cerita kombinasi kata dalam satu kalimat. Kok nih adik masih apa enggak mau. Kok cuma dikit banget ngomongnya ya, nggak sampai 50. Nah, itu bisa jadi patokan nih kalau udah punya kakak ya. Jadi bisa oh nih kayaknya nih harus segera deh gitu. Harus segera ya. Oke nih Dok. Nah, untuk terakhir nih Dok, mungkin kasih tahu nih ke bunda-bunda yang lagi nonton nih, tips gimana sih cara agar perkembangan otak ini bisa sesuai dengan perkembangan bicaranya dan tentunya bisa optimal nih, tips-tips sederhana lah mungkin buat bunda-bunda yang lagi nonton. Oke, jadi satu ya, kita tetap 1000 hari pertama kehidupan, nutrisi tolong dipastikan baik status gizi segala macam tuh harus oke ya. Terus yang kedua, para orang tua lakukanlah stimulasi sesering mungkin dimanapun kapanpun sambil bermain, dan harus dilakukan 2 arah ya, berarti mama, papa, dan anaknya. Pokoknya harus dia tuh menanggapi gitu lah. Dan kalau terpaksa harus menggunakan gawai, gadget, TV dan lain, dampingi, jangan sendiri ya itu. Terus yang ketiga dampingi. Jadi dijelasin. Terus yang ketiga, orang tua harus wajib tahu milestone yang normal untuk perkembangan anak kita tuh kayak apa. Umur sekian segini, sekian sampai sekian segini gitu. Dan yang keempat, tahu red flags-nya. Red flags itu adalah udah tanda bahaya nih. Kalau dia umur sekian nggak tercapai, itu udah pasti ada gangguan gitu. Red flags-nya banyak. Misalnya nih, saya jelasin aja ya secara singkat. Misalkan 6 bulan dia jarang nangis bayinya, terus nggak ada senyum, nggak kaget kalau dengar suara keras, terus segitu nggak ngoceh-ngoceh kayak gitu. Terus umur 1 tahun dia nggak ada babbling, baba, mama, papa, dada, tata, nggak ada. Dipanggil nama atau suara keras nggak nengok. Terus ekspresinya flat, nggak ada ekspresi kayak gitu ya. Terus di umur 16 bulan dia nggak ada kata-kata yang berarti, nggak ada satupun. Terus umur 18 bulan dia tidak ada mengerti perintah. Jadi harusnya umur 1 tahun tuh dia lihat sini, jadi perintah sederhana itu dia paham. Tapi kalau 18 bulan dia bisa juga dia tidak mengerti perintah ataupun informasi yang kita tunjukkan ke dia. Nah itu harus cepat dibawa. Umur 2 tahun dia tidak bisa lebih dari 30 kata, tidak bisa merangkai 2 kata gitu. Dan umur terakhir lah umur 3 tahunan, 75% dia ngomong itu orang lain harus ngerti. Tapi orang lain selain serumah loh ya. Kalau orang tua kan dengar anak ngomong apa kan udah paham. Nah tapi kalau di luar, kalau anak udah 3 tahun dia ngomong, terus orang lain masih bilang tadi dia ngomong apa? Nah itu artinya harus diwaspadai nih. Dan terakhir paling penting, terjadi kemunduran perkembangan bicara bahasa di usia berapapun. Misalnya umur 3 tahun tadinya udah bisa cerita apa segala macam, semua deh ngoceh nyanyi, tiba-tiba nggak bisa. Mundur semua, kayak anak umur 1 tahun lagi, cepet ke rumah sakit ya, ke dokter anak, mungkin perlu pemeriksaan MRI dan lain-lain. Nah ya, jadi makanya Bunda tetap harus waspada. Red flag yang tadinya, red flags yang tadi itu memang harus Bunda tanam nih. Pokoknya kalau udah punya anak, pokoknya harus perkembangan sekian dan sekian. Wah itu dia bunda-bunda ya, perkembangan yang udah kita bahas nih, tema tentang perkembangan bahasa dan bicara. Tentu saja semoga bermanfaat nih buat Bunda, dan terima kasih juga buat Dokter Tania. Wah hebat banget, kita udah berbincang-bincang, udah sharing, udah memberikan edukasi dan inspirasi juga buat bunda-bunda yang lagi nonton nih.
Jadi makasih juga untuk bunda-bunda yang udah nonton podcast ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya supaya bunda-bunda lainnya mendapatkan inspirasi, edukatif, dan informasi untuk keluarga Indonesia. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Halo Bunda, Ruang Informasi Keluarga Sehat.